Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Supriyatin SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di kelas 11 mata pelajaran PPKN. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada pagi hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring di sekolahan saya, SMA Negeri 1 Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada praktek pembelajaran hari ini, saya laksanakan di kelas 11 IPA 1 semester 2 dengan materi pokok 3.4 Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia dengan model pembelajaran active learning tipe Jigsaw. Saya mohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video yang saya buat pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Rama, Rangga, Satria Budi, Satria Kusuma, Siti Aisyah. Jadi sebelum pelajaran dimulai, silakan berdiri dulu. Kemudian akan ngecek kerapian kalian. Sudah dimasukkan belum bajunya? Silakan dikeluarkan bukunya, alat tulis. Masih semangat, biar tambah semangat ya, biar gak ngantuk. Ayo, untuk Aulia silakan dipimpin nyanyi. Nyanyi apa anak? Kerja Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Tepuk tangan. Diplomasi Menlu berlangsung sejak ia tiba pada pekan lalu. Kesehatan global, ketahanan pangan, perdamaian dunia, dan G20 menjadi fokus diplomasi Indonesia tahun ini.
Berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana dari New York, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral di sela sidang Majelis Umum PBB sejak ia tiba Jumat 9 September. Persiapan KTT G20 di Bali jadi salah satu topik yang disampaikan Menlu di berbagai pertemuan. Saya ingin bagi pertama 3G itu Global Governance Group, dan tadi saya menyampaikan update perkembangan persiapan KTT G20. Nah tadi sudah saya sampaikan persiapannya, kemudian deliverables yang sudah dibahas di G20 dan sebagainya sudah saya sampaikan. Misi utama Indonesia dalam sidang PBB tahun ini fokus kepada isu kesehatan global, ketahanan pangan, dan perdamaian dunia yang masih terkait dengan posisi. Angga tahu yang lain ya? Apa? Bulan. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang lain? Iya, apa? Janjiana. Ya, itu Retno menjelaskan tentang persiapan KTT G20 di Bali. Ada yang lain? Siapa? Saya Bu, Indonesia memperkenalkan dua perusahaan besar. Apa? Mas? Indonesia memperkenalkan dua perusahaan besar. Indonesia memperkenalkan dua perusahaan besar. Yang lainnya? Yang lainnya? Sudah? Berarti Putin ada pertanyaan lagi. Peran dari video tersebut atau peran PBB dalam video tersebut apa yang kalian ketahui? Ya, Pak Rama. Indonesia terus mendorong perdamaian dunia untuk Indonesia mendorong perdamaian dunia untuk menyelamatkan perdamaian dunia. Selanjutnya, saya Bu. siapa? Airil, jawabin. Misi utama diplomasi Indonesia di PBB yaitu kesehatan global, ketahanan pangan, dan perdamaian dunia. Jadi misi utama tentang PBB ini tentang kesehatan global dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah bertanya. Ada yang lain? Iya bisa. Membuka saham di New York. Siapa yang nantinya akan menjadi pengusaha? Saya. Sudah ada yang tanya lagi? Silakan. Ada yang tanya lagi? Tidak. Karena Indonesia, karena itu suatu organisasi atau suatu hubungan internasional saling membantu dengan negara lain. Setelah kalian melihat video tersebut dan kalian sebelum pelajaran dimulai, Putin akan melakukan pretest untuk mengukur kemampuan kalian setelah sebelum pelajaran dan setelah pelajaran. Apakah sampai paham tentang peran PBB di Indonesia? Sekarang dikeluarkan HP-nya. Kita masuk ke materi. Silakan dibuka bukunya semua, Nak. Tentang bab 4, tentang peran
Indonesia. Anak-anak, setelah ini kalian melihat gambar peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini ada beberapa para tokoh dari beberapa negara melakukan konferensi PBB. Ada yang bisa menanggapi dari gambar tersebut? Angkat tangan. Ya. Adinda. Jadi gambar tersebut itu Yang keras, Mbak. gambar tersebut itu menjelaskan tentang melakukan pertemuan PBB. Tepuk tangan untuk Adinda dari gambar tersebut. Iya. Dari gambar tersebut, selain Adinda, iya, Laila. Jadi gambar tersebut menjelaskan bahwasanya terjadi konferensi PBB di San Francisco pada tahun 1948. Iya, tepuk tangan untuk Laila. Selanjutnya yang lain, dari gambar tersebut ini melakukan konferensi PBB di Francisco pada tahun 1948. Ini menyepakati tentang Piagam Atlantik, ya. Ada yang tahu Piagam Atlantik? Ya, jadi Bu Tini jelaskan pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi di mana dikenal sebagai Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, yang di dalamnya terdapat 8 poin penting. Berikutnya diadakan pertemuan-pertemuan susulan, Nak, ya. Selain di Rusia, ada di Amerika juga, ini pada tahun 1944. Selanjutnya di Ukraina ini pada tahun 1945. Nah, pada pertemuan ini diikuti oleh beberapa negara Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, serta Cina. Jadi hasil pertemuan ini menghasilkan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Amanda. Bentar. Mbak Amanda, absen berapa Mbak Amanda? Absen 3. Absen 3. Ya. Silakan Mbak Amanda. Jadi dari gambar tersebut yaitu konferensi yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tepuk tangan untuk Mbak Amanda. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Ayo, yang tanya saya kasih nilai. Laila lagi mau menjawab, silakan. Ben, nanti nilai plus-plusnya tambah banyak. Jadi gambar tersebut itu menjelaskan bahwasanya Indonesia lagi bekerja sama dengan Save the Children untuk memprakarsai pertemuan virtual. Ya, tepuk tangan untuk Laila. Sudah, yang lainnya? Tak ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Ayo, yang bisa menanggapi lagi dari gambar ketiga. Angkat tangan. Mbak Azhara, silakan. Jadi gambar tersebut adalah mengirim kontingen pasukan Garuda ke luar negeri. Mengirim kontingen pasukan Garuda ke luar negeri. Selanjutnya, ayo, yang laki-laki gantian tanya atau menanggapi. Gimana? Tahu ketua? Yes, biasa ini. Itu Bu, keberhasilan kontingen Garuda dalam menciptakan perdamaian dunia, ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Tepuk tangan. Ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, Sang, sampean Sang, pisang? Enggak, sudah. Ya, gambar ada yang bisa memberi tanggapan tentang gambar keempat. Davina. Gambar tersebut menjelaskan pemerintahan memberikan bantuan ke luar negeri. Tepuk tangan untuk Davina. Jadi gambar tersebut memberikan bantuan kepada luar negeri. Selanjutnya, ada yang lain? Ada yang tahu gambar kelima? Ini jamu.
Gambar kelima. Absen berapa aja sampean? 26. 26. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pemerintah sedang membantu penyelesaian konflik pada berbagai negara. Ya, tepuk tangan. Jadi Indonesia ini membantu menyelesaikan beberapa konflik di negara. Kalau kita lihat pada gambar kelima, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina yang kemarin kita bahas. Ya, sikap sesuai dengan komitmen Indonesia pada penghapusan penjajahan di dunia serta kedekatan Indonesia dan Palestina. Ini peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, siapa sih yang belum mengenalnya? Tentu semua orang sudah tahu. Lantas, apa itu PBB? Perserikatan didirikan oleh San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Jembatan Roas di Washington DC. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana PBB bisa terbentuk? Jadi, terbentuknya PBB diawali dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan LBB. Sedangkan LBB terbentuk ketika akhir dari Perang Dunia I. Lalu negara-negara yang menang atau blok sekutu yang menang bersepakat untuk membentuk organisasi yang dapat menyatukan persepsi negara-negara yang berselisih. Ada yang tanya itu video tersebut itu tentang peran PBB di Indonesia. Ada yang tanya? Mbak Laila tanya, silakan. Absen berapa lah sampean? 20. 20. Ya, jadi bagaimana kewenangan PBB dalam menyelesaikan konflik sosial? Pertanyaannya Mbak Laila tadi, bagaimana kewenangan PBB dalam menyelesaikan konflik sosial? Ayo, yang kepalanya ditaruh di meja. Lah, masih tetap semangat? Masih. Tadi Mbak Laila tanya bagaimana PBB dalam menyelesaikan konflik sosial. Jadi anak-anak, Mbak Laila, jadi PBB ini mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang ada di negara-negara apabila sudah darurat dan tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut. Maka PBB melakukan langkah-langkah yaitu mengirim pasukan Garuda untuk melakukan perdamaian dunia. Lihat ke layar semua untuk ngecek konsentrasi kita. Masih konsentrasi? Permainan konsentrasi. Perhatikan warna yang ada pada layar tersebut. Bareng-bareng ya nanti ya. Warna apa ini? Merah. Selanjutnya kuning. Yang keras, yang semangat ya. Hijau. Selanjutnya sudah sampailah kita akan melakukan model pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw atau kelompok Ali. Nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok secara heterogen, ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk nama-nama kelompoknya nanti Bu Tin tentukan sendiri ya. Untuk nama-nama kelompok saya tuliskan nama-nama kelompoknya. Ada kelompok Ali, nanti tiap kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor. Ya, jadi nanti yang dapat nomor 1
kumpul setelah dapat nomor ya, nanti nunggu instruksi dari Bu Tin, kumpul di kelompok nomor 1 dan nomor 2 kumpul di nomor 2, nomor 3 di nomor 3 dan seterusnya sampai kelompok 5 atau tim Ali 5. Ini kan masih kelompok awal kalian. Paham? Paham ya? Nanti tiap ini maju ke depan untuk ngambil nomornya. LKPD ini 6 ya. Ya. Sudah. Ya. Ini dicek. Carilah literasi dan diskusikan tentang ada 5 soal. Nanti kembali ke kelompok Ali ya, sampai setelah dapat nomor dan LKPD. Bisa dibaca? Ada 5 poin. Kalian diskusikan, kalian kembali ke kelompok Ali. Nomor 1 mana? Kumpul di nomor 1. Silakan nomor 1 kumpul di nomor 1. Silakan kerjakan sesuai yang kalian dapat tadi nomornya. Gimana, sudah? Siap kembali ke kelompok awal? Siap mempresentasikan ke kelas ke kelompoknya masing-masing? Siap, pinter. Laksanakan sekarang, kembali ke kelompok awal. Kalau sudah kembali ke kelompok awal, kalian tadi kan sudah kumpul di masing-masing kelompok Ali, otomatis sampean sudah dapat ilmu banyak ya untuk menjelaskan ke teman-temannya.
Sekarang silakan jelaskan ke teman-teman kalian dimulai dari nomor 1. Silakan semua. Sekarang silakan maju untuk ngambil nomor urutan presentasi di depan. Perwakilan ayo maju, sini semua. Silakan. Kalian buka program Canva. Sampean tadi dapat nomor 1, kerjakan nomor 1 di Canva. Nomor 2, kerjakan nomor 2 di Canva. Itu sama artinya dengan kalian urutan maju ya. Berarti kalau nomor 1 nanti majunya nomor 1 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan. Yang keras. Kami mau mempresentasikan peran PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Upaya PBB mewujudkan hal ini dengan berbagai cara. Di antaranya berusaha mencegah timbulnya konflik, membantu pihak yang berkonflik untuk berdamai, menjaga perdamaian yang sudah ada, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian bertahap dan berkembang. Upaya yang telah dilakukan oleh PBB mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia. Jadi kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan peran PBB dalam mewujudkan upaya perdamaian bisa dilakukan melalui berbagai cara. Bisa cara diplomasi, politik, dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik di sini meliputi negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya ada pertanyaan di sini. Apa saja contoh mewujudkan perdamaian dunia? Baik, terima kasih. Saya menjawab, menghargai pendapat orang lain ketika berada dalam satu organisasi, memberikan pengajaran kepada orang lain pentingnya hidup yang berkarakter baik, berhenti menghakimi seseorang dari sudut pandang sara. Apakah ada yang bertanya lagi? Apa sih pentingnya perdamaian dunia? Oke, terima kasih Mbak Pero. Perdamaian dunia akan mendorong terciptanya stabilitas dalam sebuah negara. Dengan adanya stabilitas, para pelaku ekonomi dan segenap komponen bangsa dapat dengan nyaman dan tenang melakukan kegiatan yang ada akhirnya akan berdampak pada kemajuan negara tersebut dengan dalam berbagai sisi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian simpulkan dari masing-masing presentasi
tersebut ya. Diurut ya, mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan simpulkan di kelompok kalian. Perwakilan kelompok 1 menyimpulkan. Ya, silakan. Kelompok 2 mau menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia mesti menjalankan peran-peran yang tertuang dalam pasal 2 bab 1 Piagam PBB, yaitu ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Terima kasih. Jadi organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini salah satu menjalankan peran yang sangat penting karena sudah ada dalam pasal 2 tentang bab 1 itu tentang Piagam PBB dan juga sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keberapa, Nak? Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Silakan maju. Silakan maju. Maju semuanya, silakan maju. Ini suatu penghargaan ya. Tadi kembangkan lagi dalam berpresentasi, diskusi. Semoga nanti kalian atau ilmu kalian bermanfaat. Amin. Silakan duduk. Yang pertama ada yang bisa, yaitu mengikuti PBB. Yang kedua, mempelopori gerakan non-blok. Terus ASEAN. Selanjutnya membela kemerdekaan Palestina. Yang kelima, mengirimkan kontingen atau pasukan perdamaian. Selanjutnya, membantu rakyat Myanmar. Selanjutnya, menjadi anggota Dewan. Kelompok 2 ini lagi. Ya, wes silakan. Jadi dengan adanya peran Indonesia di PBB dalam perdamaian dunia, sebuah negara dapat berkembang dan memiliki persamaan hak asasi manusia, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Jika perdamaian dunia terwujud, setiap negara mampu melaksanakan tugasnya sendiri, yaitu dengan menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik, hubungan internasional yang baik, ataupun kenyamanan yang ada. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Ya. Sudah LKPD-nya dikumpulkan semua? Aji? Iya. Sekarang Butin akan memberikan post test. Keluarkan lagi HP-nya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk nilainya saya umumkan di grup ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin. Untuk ketua yaitu Mas Bima untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Mas Bima. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Kita bareng-bareng mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kalian bermanfaat, tetap belajar agar cita-cita kalian tercapai setelah lulus di SMA Negeri 1 Wringin Anom. Amin amin ya robbal alamin. Butin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.